Ya, pemirsa baru saja kita simak rangkaian debat kelima tahun 2024 Capres dan tentu saja ini menjadi rangkaian debat terakhir begitu ya yang dilakukan oleh Capres dan juga Cawapres dan saya masih berbincang bersama tim ses dari masing-masing paslon. Kalau kita kemudian dapat simpulkan debat Capres kali ini memang rasanya adem begitu ya, tidak kemudian sehangat rangkaian-rangkaian debat beberapa waktu yang lalu. Nampaknya narasi pemilu yang damai, narasi pemilu yang adem begitu ya, tidak kemudian membuat konflik panas dan lain sebagainya, itu ingin disampaikan secara tidak langsung lah ya, melalui debat ini dari masing-masing capres. Saya ingin ke Mas Dede terlebih dahulu. Siap. Menurut Anda kesimpulannya akan debat capres kali ini seperti apa? Saya setuju banget ya tadi dengan openingnya bahwa debat kali ini adem dan kalau kita boleh jujur ini adalah debat yang paling substantif ya, di luar gimmick-gimmick ya atau di luar sentimen-sentimen yang menghiasi bahkan menyesaki ya tensi dari perdebatan. Di debat kali ini kita bisa melihat ya paslon nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 dengan leluasa ya menyampaikan ide, gagasan dan cita-cita politik mereka gitu. Saya masih ingat banget Pak Prabowo itu sewaktu saya ke Kartanegara pernah mengatakan bahwa ada sebuah negeri yang kaya raya tapi kemudian dia hancur. Karena apa? Karena elit-elit politiknya itu saling baku hantam. Lalu juga saya ingat banget Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa hari ini kita bisa saja berkontestasi di dalam sebuah proses politik yang namanya pemilu. Tapi setelah ini selesai, kita semua mitra dalam pembangunan nasional. Dan hari ini kita sudah melihat ya, bahwa Pak Prabowo melakukan itu dengan baik ya, juga paslon nomor 1 dalam hal ini adalah Pak Anies ya, melakukan itu dengan baik. Pak Ganjar juga melakukan dengan baik. Saya pikir ini adalah kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, perdebatan menuju ke pemilu setelah pemilu nanti menjadi mitra untuk membangun bangsa. Betul. AKA akan berkoalisi pada waktunya? Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa kalau nanti kami mendapatkan mandat, kami akan merangkul kompetitor-kompetitor yang sekarang menjadi kontestan di pemilu. Ya. Baik, tidak ada musuh abadi dan tidak ada teman abadi dalam politik gitu ya, kurang lebih ya? Kita semua teman abadi. Kita teman abadi, oke. Saya ke Pak Indra, silakan Pak Indra. Ya, kita bisa lihat ketiga capres malam ini tidak memilih jalan untuk saling punya perbedaan yang tajam. Justru malah mereka memilih untuk saling mengisi, saling menambahkan, saling memperkaya. Dan satu sisi mungkin banyak orang mengharapkan malam ini menjadi sesuatu yang rame ya kan gitu. Tapi justru timbul satu yang adem dan menurut saya ini adalah satu hal yang positif. Mengingat hanya tinggal berapa hari lagi nih kita akan melakukan pemilihan umum dan apapun yang akan terjadi, siapapun pemenangnya, kita tetap bersaudara, kita tetap satu bangsa, satu negara yang memang kita harus saling mengisi tadi. Perbedaan adalah satu hal yang memang nggak bisa kita hindari karena memang Indonesia sendiri lahir dari kemajemukan kan gitu. Tapi ternyata kita punya solusi-solusi dan ditunjukkan oleh 3 orang capres kita, ternyata walaupun dalam perbedaan masih bisa ada hal-hal yang kita punya pandangan yang bisa saling mengisi, saling menyatukan. Baik, ada pilihannya mau fokus kepada perbedaan ataupun mau fokus kepada persamaan. Tapi kemudian yang kita bisa saksikan pada malam hari ini, ketiga capres gitu fokus kepada common ground ataupun mungkin persamaan-persamaan tadi begitu ya. Karena banyak yang poin-poin yang disetujui. Tapi walaupun memang ada hal yang juga dikritisi gitu. Tapi itu masih dalam kemudian ranah yang wajar. Gitu. Ini bukan persamaan, malah sinergi saya ngeliatnya. Karena tadi saling ngisi ya, saling nambahin, saling memperkaya. Gitu. Oke. Jadi ademnya di sana di JCC berasa di sini. Kalau tadi pada saat sesi sore ada dinamika sedikit antara Pak Indra dan juga Pak Dede. Tapi sekarang jadi adem gitu ya. Itu karena kemudian aura dari JCC ke bawah nih ke sini. Mbak, gimana apa kesimpulan Anda lah terkait dengan debat hari ini? Iya, kurang lebih sama sih dengan mas-mas ini. Ada kayak sepertinya ada pesan juga di sini di perdebatan akhir yang kita bilang ini pamungkas yang kita tunggu-tunggu, ada apa nih yang kejutan-kejutan apa nih di debat terakhir. Sepertinya ada pesan nih pemilu damai. Akhirnya tadi juga ada dari Pak Prabowo yang mencontohkan meminta maaf kalau selama ini tuh ada hal-hal yang mungkin
penyampaian-penyampaian yang tidak tepat, sikapnya juga segala macam. Dia tadi juga penyampaian dari berbagai macam gagasan, visi misi juga semua saling melengkapi. Ya inilah namanya pesta demokrasi. Jadi kita berharap pesta yang kita tanda kutip pesta itu seperti apa, kemarin kan udah penuh dengan kayaknya heboh-heboh kan, ribut sana sini. Nah inilah kayak memberikan pesan di akhir debat supaya nanti ini bisa berjalan dengan semestinya lah ya. Kita cermati closing statement yang tadi disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan cinta kasih dan juga ulas asih yang kemudian Anies Baswedan ciptakan lah ya pada saat misalnya menjabat dan terpilih menjadi presiden adalah menciptakan negara yang melayani dan kami akan lawan keburukan dengan kebaikan, merah putih di atas segalanya. Nah Pak Indra, mengenai closing statement dari Pak Anies tadi seperti apa menurut Anda? Ya itu jelas visi dan misi kami, memang kami akan memperjuangkan supaya tidak ada lagi ketimpangan, karena tadi Mas Anies juga menyampaikan, ada orang yang justru mengambil keuntungan dengan adanya ketimpangan ini. Dan itu akan kami lawan, tapi bukan dilawan dengan kebencian, ya kan? Justru harus kita sadarkan kita ini adalah satu kesatuan, kita ini saudara, satu bangsa yang memang harus saling ulas asih kan, saling bantu, saling tolong, bukan saling mengambil keuntungan satu sama lain. Dan itu yang akan kami perangi, tapi bukan dengan kebencian, melainkan dengan cinta kasih. Oke, tadi statement dari Pak Prabowo, tadi di akhir closing statementnya Pak Anies dan juga Mas Muhaimin, kemudian Ganjar Pranowo dan juga Prof. Mahfud, semuanya adalah saudara-saudara saya sendiri yang memiliki cita-cita yang sama, memajukan bangsa gitu ya. Mungkin agak sedikit mengulang yang tadi, tapi Anda melihat closing statement ini seperti apa, Mas Edi? Ini sebenarnya bentuk konsistensi dari Pak Prabowo yang sejak awal ya saya bertemu Pak Prabowo, itu beliau menggaungkan persatuan. Waktu itu saya masih ingat banget, narasi Pak Prabowo saat itu adalah tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara emas. Artinya Indonesia akan berusia 100 tahun dan Indonesia harus menjadi negara maju, ya. Dan titik paling krusial adalah hari ini sampai dengan 13 tahun ke depan. Dan syarat utama untuk kita menjadi negara maju adalah persatuan bangsa. Dan inilah dia yang menjadi cita-cita Pak Prabowo, terutama sekarang sedang menjalani kontestasi politik, dan kedepannya Pak Prabowo sudah berkali-kali juga menyatakan bahwa kalau kami diberikan mandat, maka seperti yang dicontohkan oleh Pak Jokowi, ya, maka kompetitor-kompetitor politik kami ini akan kami rangkul. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada yang baru ya dari statement Pak Prabowo ini, ya, beliau meminta maaf dan lain-lain. Ini adalah semangatnya semangat persatuan bangsa. Oke, yang menarik adalah tadi Pak Prabowo memeluk Pak Anies Baswedan ya. Berbeda di debat yang sebelum-sebelumnya. Ya, mungkin karena ini adalah debat tangan saya kayaknya nggak sempat waktu itu. Tapi sekarang enggak ya. Mungkin karena ini debat terakhir ya, artinya tensi boleh saja tinggi di debat-debat sebelumnya. Cuman kan pemilu tinggal beberapa hari dan ini adalah debat terakhir, maka Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar sudah memberikan contoh kepada para pendukungnya ya, untuk kita boleh saja berpolitik gitu, tapi berpolitik itu secukupnya aja deh gitu ya, bersaudara itu selamanya. Kurang lebih seperti itu. Ibarat kata kalau sekarang influencer ya, capres-capres ini adalah influencer begitu ya, untuk memberikan contoh karena kepada, mereka teladannya. Betul sekali, kepada masyarakat begitu, untuk kemudian menjalankan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari berlangsung aman, damai begitu ya. Closing statement dari Pak Ganjar tadi, Mbak Anies, kalau kita lihat yang disampaikan adalah taat pada Tuhan, patuh pada hukum, dan setia terhadap rakyat. Karena disampaikan kami tidak akan mengecewakan rakyat, rakyat adalah energi kami dan tidak ada satupun rakyat yang ditinggalkan, no one left behind. Pendapat Anda mengenai closing statement dari Pak Ganjar tadi? Ya, sesuai dengan nomor urutnya juga kita angkat 3 ya, ada 3 tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Dan ini juga berdasarkan dari tagline kita juga, presidennya rakyat, ya, emang bekerja untuk rakyat. Dan saya juga pengen ngutip nih Bang, ada 3 juga nih hal penting menurut saya yang pernah diungkap sama Bang Uki.
Boleh Bang Uki ya? Boleh. Nanti jadi sekjennya teman Ganjar ya. Boleh dong. Ada 3 alasan penting nih, 3 alasan penting kenapa harus memilih Pak Ganjar yang bisa melanjutkan Pak Jokowi. Katanya Pak Ganjar itu, yang pertama Pak Ganjar itu satu-satunya waktu itu baca pres yang tidak terlibat atau tergabung dalam kelompok-kelompok radikal, teroris dan sejenisnya. Yang kedua, berhasil menurunkan angka korupsi selama di Jawa Tengah dan banyak dapat penghargaan. Terus juga apa tuh Bang yang terakhir lagi Bang? Waktu itu. Menurunkan jumlah orang miskin. Nah ya, menurunkan jumlah angka orang miskin. Karena kan gue tahu Jejak banget. digital emang kejam. Itu message-nya, Statement saya jadi poinnya. referensi. Oke. Oke. Ada 3 poin juga, jadi ya itulah. Ya, artinya itu menjadi justifikasi ya dari kemudian lawan politik yang menilai secara objektif, kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Adanya kemudian rangkaian debat Capres-Cawapres yang kita sudah saksikan lah ya di setiap waktunya, ini tentu saja diharapkan akan membuat undecided voters membulatkan pikiran ataupun menentukan kira-kira siapa yang akan mereka kemudian pilih gitu ya. Harapan dari Amin sendiri, Pak Indra, terkait dengan berlangsungnya rangkaian debat yang kemudian sudah dilaksanakan begitu, harapannya seperti apa dan sejauh mana ini juga secara efektivitas betul-betul dapat meningkatkan elektabilitas dari Amin sendiri? Yang paling utama dari sisi kami memang punya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kenapa kami punya program seperti Desak Anies, ya kan, Selepet Imin, live TikTok yang membebaskan orang mau bertanya apa saja, mau menghujat, mau mengkritik, itu kita bebaskan supaya memang mereka terbiasa dengan kondisi yang demokratis dan sepertinya ada manfaatnya dengan pola-pola seperti ini kan, seperti kita bahas kemarin. 2019 itu kayaknya orang nonton debat nggak begitu tertarik lah. Tapi yang sekarang ini kan bahkan ditunggu-tunggu, ini mau ngomong apa, ini mau rame kayak apa nih kan. Jadi istilahnya mengupgrade kualitas pemilu kita. Baik, kita akan menuju ke JCC menyimak press conference yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita selesai rangkaian debat Presiden dan Wakil Presiden. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum, dengan semua perangkatnya. Kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada TV penyelenggara, TV One, Antv, Net TV, semua rekan-rekan pers, panitia, TNI Polri yang bertugas mengamankan. Terima kasih. Intinya setelah kita kampanye berapa bulan, setelah kita debat, kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang dengan semangat, tapi itikadnya adalah baik. Itikadnya adalah mencari pemikiran, gagasan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada paslon 1 dan 3 punya gagasan baik, kami terima, kami dukung. Jadi kesimpulan tadi adalah bahwa kami yakin ketiga paslon berjuang untuk rakyat Indonesia. Tadi saya mengatakan, saya menganggap Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah saudara-saudara kita sendiri, sama-sama anak Indonesia, dan marilah kita memelihara persatuan kerukunan demi rakyat Indonesia, demi masa depan Indonesia. Terima kasih, selesai. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto atas statementnya. Kita akan buka langsung 2 pertanyaan. Saya kira cukup ya. Semua sudah cukup jelas. Oke? Oke, baik. Terima kasih. Bapak, kita akan foto terlebih dahulu, Pak.
Setelah ini kita akan sesi... Oke. Baik, baru saja kita simak statement di press conference dari Prabowo Subianto mengenai berjalannya debat Capres kelima tadi di Jakarta Convention Center. Masih membahas hal yang tadi begitu, bagaimana sebetulnya rangkaian debat Capres-Cawapres ini memberikan dinamika lah terhadap elektabilitas dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kalau dari Mas Dede sendiri, seperti apa efektivitasnya dan juga bagaimana itu kemudian memberikan implikasi terhadap Prabowo Gibran sendiri? Ya, kalau kita berbicara soal elektabilitas ya, belakangan bahkan survei-survei paling terakhir itu sudah mengatakan bahwa elektabilitas Pak Prabowo Gibran itu sudah tembus 50%. Yang terakhir yang kami baca itu adalah dari LSI ya, LSI Denny. Dan itu sebenarnya terimplikasi dari semakin menipisnya mereka-mereka yang tidak tahu dan tidak jawab. Jadi saya pernah ditanya sebelumnya Mas ya, waktu elektabilitas Pak Prabowo masih 48, 47 gitu ya, apakah kemudian TKN Prabowo Gibran ini masih yakin bahwa Pilpres akan berlangsung satu putaran? Saya pikir kami tetap yakin. Kenapa kami tetap yakin? Kalau misalnya kita negasikan dulu ya, mereka-mereka yang tidak tahu dan tidak jawab, ini paslon nomor 1 dengan nomor 3 kalau digabung elektabilitasnya juga masih di bawah paslon nomor 2. Artinya kalau misalnya kita negasikan tidak tahu tidak jawab, kita itu udah di atas 50%. Nah tapi kan kita nggak bisa menegasikan. Artinya kita hanya bisa membaca tren. Jadi kalau kita lihat dari bulan ke bulan, ini yang tidak tahu tidak jawab menipis. Dan ketika mereka menipis ya, lalu kita lihat ini kira-kira hari H dia akan arahnya kemana. Saya pikir dengan logika statistik saya, distribusinya atau sebarannya tidak akan beda jauh dengan pola yang udah ada sekarang. Kecuali terjadi momentum-momentum yang super hebat, yang menjadi game changer. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita bisa sama-sama lihat lah. Even bahkan dari debat capres yang sekarang aja ya, saya pikir semua paslon menjaga momentum kalau kita berbicara matematika politik ya. Ya, mereka nggak mau terlalu kemudian menyampaikan pernyataan yang beresiko terhadap elektabilitas mereka. Betul. Begitu, dan kami pikir ini secara matematika politik malah menguntungkan kami paslon nomor 2 ya. Sehingga kalau memang tidak terjadi momentum yang terlalu besar, terlalu hebat yang menjadi game changer, maka yang tidak tahu tidak jawab ini nanti ketika mereka menjawab sebarannya nggak akan jauh dari pola yang sudah ada sekarang. Demikian. Pak Niska, kurang lebih sama lah. Gimana rangkaian debat ini tentunya menjadi satu hal yang kemudian cukup penting untuk membulatkan pilihan lah ya undecided voters ataupun mungkin dari masyarakat yang akan tetap teguh begitu memilih. Iya, dengan adanya debat ini kan kita lihat juga sekarang bukan cuman kayak yang sudah usianya di atas ini, kayak Gen Z aja sekarang udah nungguin kan. Setiap debat pengen tahu nih bagaimana kualitas masing-masing capres dan cawapresnya. Tentunya ini sebuah hal yang baik. Dan dengan adanya debat ini semua juga sudah menampaikan visi misinya. Mudah-mudahan ini nantinya yang belum menentukan pilihan bisa menentukan pilihannya dengan hati nurani setelah melihat debat ini. Tentunya kita juga berharap pemilu ini berjalan dengan luber jurdil ya kan. Baik. Asas pemilu. Baik. Kalau kita kemudian bandingkan dengan Pilpres di periode yang lalu 2019 lah ya. Bagaimana sebetulnya saya termasuk yang kemudian dipusingkan dengan berbagai macam berita hoax yang bermunculan begitu. Tapi kok rasanya belakangan berkurang. Apakah itu cuma perasaan saya aja atau mungkin Bapak dan Ibu juga rasakan itu? Apa sih sebetulnya yang kemudian rasanya ini berlangsung cukup adem lah ya, walaupun ya ada yang anget-anget lah, tapi kemudian kayaknya nggak yang seperti yang lalu gitu. Menurut Anda seperti apa Pak Indra? Anda menangkap vibes itu juga nggak? Kalau dari sisi kami, memang kami punya langkah-langkah yang secara nyata langsung ketemu konstituen, bicara apa adanya. Jadi yang namanya hoax, yang namanya fitnah, itu bisa langsung diselesaikan on the spot gitu ya? Iya, diselesaikan on the spot. Kan misalnya waktu itu Mas Anies ditanya pandangannya tentang LGBT, ditanya tentang FPI, tentang HTI, tentang banyak hal lah, termasuk SKB 2 Menteri Pembangunan Rumah Ibadah. Semua itu ditanya, yang DP 0% kan gitu. Semua ditanya dan dijelaskan apa adanya. Dan itu yang membuat, ya buat apa kita jadi percaya hoax, kita sudah langsung ke sumbernya, bicara apa adanya, dan sekarang tinggal
rakyat Indonesia mau memilih yang mana. Kan semua sudah terlihat warnanya A begini, B begini, C begini. Kita boleh berbeda pilihan politik kita, tapi tunjukkan 3 capres hari ini, walaupun kita berbeda, tapi kita tetap bisa sinergi loh. Kita tetap bisa bersaudara loh. Tadi Pak Prabowo juga mengatakan, Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar, Pak Mahfud adalah saudara saya kan begitu. Jadi itu adalah gestur yang sangat positif dan mudah-mudahan bisa diterima oleh rakyat Indonesia supaya memang pemilu ini menjadi pemilu yang riang gembira, yang damai. Oke, Mas Dede, Anda juga melihat shifting itu nggak sih kedewasaan masyarakat dalam berpolitik lah? Ya, saya sangat melihat itu ya. Dan saya pikir kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi. Kenapa begitu? Dapat dikatakan bahwa 3 paslon ini masih bisa kita kategorikan walaupun memang kadarnya beda-beda, all Jokowi's man gitu. Maka ketika all Jokowi's man sedang bertarung ya dalam tanda kutip di dalam kontestasi pemilu, Pak Jokowi menyediakan political setting yang tensinya boleh tinggi tapi dalam kadar yang wajar-wajar gitu. Kan sekarang nggak ada lagi tuh istilah yang oh kalau kamu nggak milih jagoan saya berarti kamu anti agama tertentu. Oh kalau kamu milihnya si X berarti kamu PKI. Oh yang seperti ini kan sudah sekarang ini udah nggak ada. Dan ketika politik identitas ya, ketika politik sentimen agama itu terlalu diumbar dan ini sudah nggak terjadi lagi ya, maka ruang-ruang demokrasi kita akan lebih dipenuhi oleh gagasan-gagasan yang lebih substantif. Gitu. Jadi saya pikir saya percaya ya di luar 3 paslon juga yang berkomitmen ya untuk menyajikan sebuah pemilu yang substantif, tapi juga di sini ada peran Pak Jokowi yang menyediakan political setting yang baik untuk rakyat Indonesia. Oke, dari masyarakatnya juga sudah mulai shifting, dan mulai masyarakatnya dewasa juga berpolitik begitu, tapi dari capres-capres sendiri juga memang menunjukkan itu gitu. Ya, jadi saya pikir kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi itu sudah lebih baik daripada pemilu 2019 maupun 2014 ya. Baik. Jadi sekarang ini yang lebih dibahas oleh orang adalah gagasan. Sekarang ini yang lebih dibahas oleh orang adalah solusi yang ditawarkan ya. Nggak lagi soal agamanya apa ya, nggak lagi soal keturunan PKI atau bukan dan lain-lain. Jadi saya pikir kita patut bangga ya dengan Indonesia yang demokrasinya semakin dewasa. Baik, Mbak Aniska. Kalau tadi memang ada berkurangnya hoax-hoax, tapi kalau di tingkat ini sih aku lebih melihatnya di kalangan kita sesama masyarakat nih. Itu justru kayaknya gontok-gontokannya banyak di situ. Oke. Iya, kayak menyerang secara personal, bahkan yang kita kalau dibilang dewasa dalam berdemokrasi masih banyak yang belum dewasa secara demokrasi. Kita sesama teman bisa jadi musuhan cuma gara-gara ini kan. Padahal merekanya tetap akan bersinergi kan. Betul, kita di bawah nih teman-teman saling musuhan, unfollow, ada yang ngeblok lagi kan. Baik, don't take it personal ketika saya kemudian nge-cut ini karena kita harus kembali menuju ke JCC untuk menyaksikan press con dari Ganjar Pranowo. Ada yang mau tanya? Nanti dulu. Terima kasih teman-teman sudah bersama kita selama acara debat. Saya dan Pak Mahfud mendorong kita dengan revolusi cinta katanya. Jadi kalau tadi kami menyampaikan ini metal itu ya menang total, tapi sebenarnya kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan I love you. Dan itu adalah ini. Sebuah ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapatkan kesetaraan akses yang sama. Dan tentu ini perdebatan terakhir yang saya kira paling penting didengarkan oleh masyarakat. Lapangan kerja yang sulit, bagaimana kita menciptakan akses pendidikan yang belum merata, apalagi yang kesehatan. Dan ini bagian-bagian penting untuk mendorong pembangunan yang konsentrasinya itu di manusianya. Dan mudah-mudahan debat tadi betul-betul akan bisa memberikan kepada publik preferensi nantinya untuk memilih. Termasuk tentu saja
bagaimana kebudayaan kita itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam setiap nafas kehidupan dan sektor-sektor yang ada. Sehingga semua hormat, semua mengikuti termasuk proses demokrasi. Dan terakhir tadi tentu kita bicara soal teknologi informasi yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita itu internetnya belum menyeluruh dan lambat. Dan mudah-mudahan perdebatan terakhir ini sekali lagi akan bisa memberikan edukasi kepada publik agar publik menjadi makin paham siapa kemudian yang harus mereka pilih. Silakan saya berikan kesempatan untuk berapa penanya, Mbak? Kita batasi waktunya, Pak. Kurang lebih 10 menit. Oke, silakan. 1, boleh langsung? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Dari sini saya dengar kok. Ya. Dari Metro ya? Yes. Oke. Terkait dengan bansos, saya penasaran, kenapa pertanyaan terkait dengan bansos ini ditanyakan kepada Pak Anies, mengingat bahwa Bapak sempat menyampaikan bahwa ada klaim-klaim kasus terkait dengan bansos yang diklaim menguntungkan pihak tertentu. Saya ingin memberikan pertanyaan aktual yang hari ini ada di publik, bahwa kewajiban negara adalah melindungi segenap warga rakyatnya, dan salah satunya adalah pemberian bansos. Maka ketika terjadi klaim yang begitu masif, ketika anggaran juga besar dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya. Ketika kemudian data juga belum terlalu bagus, ketika kemudian masih banyak masyarakat, loh kok saya tidak dapat begitu. Dan sekarang semua menyampaikan itu. Maka itu menjadi pertanyaan, ya kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo, pada kesempatan juga akan saya tanyakan. Karena ini menjadi perhatian publik gitu. Sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa. Karena itu adalah kewajiban negara. Baik, terima kasih penanya selanjutnya. Silakan yang di sebelah kiri. Oke, iya Mas yang di sebelah kiri, oke. Selamat malam Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saya Zulnis dari tvrinewsjakarta.com. Pak, izin saya mau bertanya mengenai bansos kembali. Jadi PDIP baru memberikan informasi bahwa ada potongan 5% dari setiap kementerian untuk pengadaan bansos ini, Pak. Apakah Pak Ganjar sudah mengetahui hal ini? Dan apakah jika sudah tahu, apakah tanggapannya seperti apa? Dan untuk Pak Mahfud yang dulunya pernah di Menko Polhukam, apakah membenarkan adanya temuan pemotongan anggaran 5% dari setiap kementerian ini untuk bansos, Pak? Seperti itu. Lalu terakhir, Pak, apakah ada pesan untuk para swing voters, mengingat ini adalah debat terakhir, debat pamungkas, bagaimana Bapak bisa meyakinkan para swing voters ini untuk memilih pasangan 03? Terima kasih, Baik, Mas. Terima kasih. Pak Mahfud dulu aja ya. Silakan, Mbak. Yang potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran. Dari sekian anggaran lalu dipotong untuk pada waktu itu COVID dan bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Itu saja yang saya tahu. Saya tidak mengetahui secara detail. Kalaulah kemudian terjadi, saya kira proses politik yang ada di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan oversight atau pengawasan terkait dengan itu. Maka saya katakan di depan tadi, ini kok naiknya tinggi sekali. Ayo dikontrol yuk agar tidak disalahgunakan. Maka klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar kemudian tidak menjadi klaim sepihak. Bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini dipergunakan untuk rakyat itu. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan berikan kesempatan untuk seluruh tim ses untuk bisa berfoto bersama. Silakan Bapak. Belum dipoto ya? Belum Bapak. Oh iya, silakan boleh di take out dulu. Ya, baru saja kita simak statement yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo di sesi press conference. Kalau kita lihat yang paling penting adalah pada saat pelaksanaan pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari, bagaimana kita kemudian dapat menjaga pemilu ini secara jujur dan juga adil begitu ya, untuk kemudian menghindari berbagai macam kecurangan. Sejauh mana upaya-upaya untuk menjaga itu juga dilaksanakan lah ya oleh masing-masing paslon. Saya ke Pak Indra terlebih dahulu. Gimana Pak Indra? Kalau kami memang selain didukung oleh partai-partai pengusung, kami juga punya jaringan relawan yang luar biasa banyaknya
dan itu akan menjadi bagian dari bagaimana kita mengontrol supaya suara itu betul-betul apa adanya, tidak ada manipulasi. Ya mudah-mudahan sih harapan kita semua ya. Jadi siapapun pemenangnya itu punya legitimasi kemenangan gitu, bukan karena langkah-langkah yang curang, langkah-langkah yang buruk, sehingga dalam memerintah pun betul-betul adalah pilihan rakyat. Di simpul-simpul mana sih yang biasanya diperkirakan, ada data yang kemudian tidak terhitung, ada kecurangan dan lain-lain. Sejauh mana ini juga menjadi sebuah mapping lah ya, pengawasan dan juga pengawalan gitu supaya berbagai macam yang kemudian bisa terjadi ini bisa diantisipasi gitu. Semua TPS punya potensi untuk terjadi kecurangan kan gitu. Semua, jadi nggak bisa kita katakan daerah A atau daerah B semuanya punya potensi itu. Makanya harapan kami sih justru kontrol itu bisa dilakukan oleh seluruh rakyat ya kan gitu. Jadi betul-betul suara mereka sendiri terjaga dan akhirnya kita punya pemimpin yang tadi punya legitimasi betul-betul dipilih oleh rakyat, dan akhirnya rakyat punya rasa ya memang ini pilihan kami gitu. Itu yang paling penting sih. Ya, kita masih sama-sama masyarakat jadi whistleblower gitu ya. Kalaupun memang ada temuan tinggal dilaporkan saja. Mas Dede, seperti apa? Ya, negara ini adalah negara hukum, ya. Hukum sudah menyediakan perangkat aturan, hukum juga sudah menyediakan perangkat kanal-kanal untuk pengaduan, ya. Di sana ada Bawaslu, di sana juga ada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dan lain-lain. Dan ini pernah terjadi, ya. Ada pelaporan-pelaporan, ya, yang dimana ada pelaporannya yang kemudian tidak terbukti, ya. Ada juga yang pernah terbukti seperti yang di Majalengka, bupatinya itu ketua DPC PDIP, ya, yang menggunakan kegiatan berbasis APBD dan juga menginstruksikan jajaran pemerintahannya untuk memenangkan paslon nomor 3 dan sudah terbukti. Dan dalam hal ini kita dapat memastikan bahwa kita patut percaya dengan Bawaslu gitu. Nah, tapi pesan kami adalah jangan sampai narasi-narasi kecurangan ini dipakai untuk mengangkat elektabilitas. Jangan dijadikan narasi kecurangan ini sebagai bunga-bunga elektoral. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu sering ya berbicara kecurangan sebagai bagian dari strategi pemenangan, ini akan dengan sendirinya meruntuhkan wibawa pemilu. Wibawa pemilu runtuh, wibawa demokrasi juga akan ikut runtuh. Wibawa demokrasi runtuh, ini akan membuka ruang buat ideologi-ideologi asing yang kita tidak inginkan untuk masuk di Indonesia, semacam khilafah dan lain-lain. Jadi mari kita sama-sama jaga pemilu damai, luber jurdil, dan juga jaga wibawa pemilu itu sendiri. Mbak Aniska. Iya, soal tadi kecurangan-kecurangan itu kan nggak bisa dihilangkan ya narasi-narasi seperti itu. Ya itulah tadi selalu digaungkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini suaranya rakyat, rakyat juga ikut berperan penting untuk menjaga suara mereka di setiap TPS nanti. Kemudian juga diharapkan juga nanti dari para aparat penegak hukum juga bisa bersifat netral, karena kemarin sudah ada beberapa statement yang katanya boleh loh berpihak gitu ya, boleh loh ini. Akhirnya tuh muncul lagi nih kekhawatiran apakah nanti ini bisa berjalan dengan jujur dan adil tadi. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena katanya boleh memihak, boleh ini. Sedikit khawatirnya itu sih, netralitas itu penting kan, karena itu bukan cuman sekedar itu akan mempengaruhi juga kan penilaian nanti dari masyarakat. Masyarakat udah cerdas lah memilih, Mas. Baik, betul sekali. Tapi kemudian satu hal yang akhirnya juga mengemuka ketika pemilu ataupun pesta demokrasi adalah mengenai politik uang. Begitu satu statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu, ambil uangnya jangan pilih orangnya gitu ya. Nah, mengenai statement ini seperti apa dan sejauh mana kemudian komitmen terkait dengan tidak mempraktekkan politik uang di masing-masing capres ini jadi satu hal yang komit ditegakkan gitu sampai dengan nanti pelaksanaannya, Mas Dede. Ya, kalau dari kami dari TKN Prabowo Gibran ya, yang pertama itu sudah menjadi aturan baku ya di TKN Prabowo Gibran untuk tidak menggunakan politik uang gitu. Dan yang kedua untuk tidak dengan sengaja membagi-bagikan sembako, karena hal ini ya bisa berpotensi untuk membuat
kandidat-kandidat itu mungkin menimbun sembako sampai kemudian harganya naik ya. Lalu kemudian para politisi datang seolah-olah sebagai pahlawan ya, membagi-bagikan sembako dan lain-lain. Jadi Prabowo Gibran komit untuk pertama tidak politik uang, yang kedua tidak membagi-bagikan sembako. Kalaupun ada itu adalah tebus murah. Gitu. Jadi bukan bagi-bagi secara gratis. Ya. Pak Indra, seperti apa? Komitmennya dari Amin sendiri gimana? Ya kalau kita bicara tentang politik uang, tentang bagi-bagi barang, itu pertama adalah tindakan kriminal karena melanggar undang-undang pemilu. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat juga harus berpikir lebih cerdas lagi. Jadi konsepnya begini nih, kalau ada paslon, ada orang yang mengeluarkan biaya begitu banyak, pasti berupaya untuk mengembalikan biaya itu dulu kan. Nah, itu yang nanti kita berpikir di jangka panjangnya, wah jangan-jangan justru malah merugikan rakyat. Baik, kita hentikan itu sejenak, kita akan menuju ke JCC kembali melihat preskon yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Pak Anies yang belum ya. Pak Anies silakan memberikan kesan dan statementnya. Ini pakai timer nggak nih? Soalnya ada timer di situ. Baik Pak, silakan Pak. Udah? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi. Rangkaian 5 debat ini telah tuntas. Terima kasih pada KPU dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan. Kita masih ada waktu 10 hari lagi sampai penentuan pilihan. Kami di lapangan berjumpa dengan aparat TNI, polisi, ASN yang mereka bekerja ekstra. Mereka hadir sebelum kami tiba. Mereka masih di sana ketika kami pulang. Pada mereka kami sampaikan terima kasih, apresiasi atas kerja luar biasanya selama ini sampai dengan penyelenggaraan besok. Dan kami semua menunggu, mengharapkan semua bekerja dengan netralitas, semua bekerja dengan penghormatan atas proses pemilu yang jujur, adil, dan berwibawa. Dalam kesempatan debat tadi, kami menyampaikan gagasan tentang negara yang hadir untuk melindungi, memerdekakan, meningkatkan derajat rakyat untuk merasakan adil makmur bagi semua. Kami ingin negara hadir dengan rasa cinta kasih, rahman, rahim, welas asih yang merangkul semuanya. Memberikan rasa tenang kepada yang paling lemah, memberdayakan yang di tengah, dan mengayomi juga bagi yang besar. Tapi juga negara yang tegas, negara yang bertindak keras kepada siapa? Kepada mereka yang koruptif, kepada mereka yang mengambil keuntungan dari ketimpangan, kepada mereka yang komprador. Negara yang tidak lembek berhadapan dengan para pelanggar hukum dan pelanggar etika. Itu yang kami sampaikan tadi, dan kami berharap rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari besok akan memilih dengan menggunakan hati nuraninya. Ada mesin-mesin yang beroperasi untuk melakukan upaya-upaya yang mungkin bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip hukum. Tapi kami yakin rakyat Indonesia akan menggunakan hati nurani, akan menitipkan kepercayaan kepada salah satu untuk membawa Indonesia ke depan. Yang dalam harapan kami, kita semua ingin perubahan, ingin Indonesia yang lebih adil makmur untuk semuanya. Karena itu kami bersyukur telah menuntaskan rangkaian debat tadi untuk menyampaikan semua gagasan. Semoga menjadi bahan pertimbangan. Dengan segala kerendahan hati, kami berdua menegaskan bahwa ketika amanat diberikan, ketulusan, pengabdian, keseriusan akan menjadi pegangan dalam menjalankan tugas. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah kita semua mendapatkan kemudahan di dalam mengubah Indonesia menjadi adil makmur untuk semuanya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Anies. Jika ada yang mau bertanya. Oke. Reza dari iNews TV, Mas. Debat pamungkas berharap berlangsung panas, namun terjadi malah lemas. Pak Anies pun seperti namanya sangat manis. Debat pun banyak yang menyangka seperti rapat karena terlalu banyak kata sepakat. Yang saya ingin tanyakan di sini bukan lebih kepada substansi, tapi strategi. Mengapa Pak Anies debat kali ini sangat bermain manis? Bahkan ada sesi tema saat pendidikan. Kalau kita melihat perjalanan debat, Pak Anies seringkali tidak bisa dipungkiri Pak Anies selalu bermain menyerang. Ketika ada sesi pendidikan mungkin ada waktunya juga, katakanlah Pak Anies menyerang dalam sesi pendidikan etika. Itu tidak ada dalam Pak Anies kali ini. Langsung ke pertanyaannya aja. Langsung ke pertanyaannya ini aja. adalah bagian dari strategi Pak Anies jelang pemilihan yang hanya tinggal beberapa hari lagi? Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya jawab. Debat ini kan yang paling penting adalah tujuannya. Saya setuju dengan calon presiden saya, insya Allah presiden 2024. Hasil perjalanan panjang hampir setahun ini, ketemu bersalaman dengan semua orang itu, kesimpulannya negara tidak boleh cuek, pemerintah tidak boleh abai, negara harus memberikan sebanyak-banyak kebutuhan rakyat terpenuhi sehingga negara tidak boleh berdagang, pemerintah tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Nah, itu clue pertamanya. Clue yang kedua, kesimpulan debat ini coba renungkan sampai malam nanti. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dua-duanya sudah bergeser, setuju perubahan. Coba renungkan aja nanti malam. Saya nggak ngarang ini. Lihat setiap elemen kalimat yang muncul di akhir ditanya jawab dan di akhir kesimpulan, kami merasa sangat berhasil karena pada dasarnya Pak Ganjar maupun Pak Anies sampean telok dewi itu setuju perubahan. Itu. Yang ketiga kita bersyukur Mas Anies hari ini mengeksplor semua kebutuhan mendesak kita, apa? Pemerintahan yang welas asih, pemerintahan yang memberi jawaban atas persoalan, pemerintahan yang tidak mengabaikan problem yang dihadapi rakyat. Itu tujuan utamanya. Kalau soal selepet-selepetan saya kira bukan tujuan. Itu hanya ya gimmick saja. Baik, terima kasih Gus Imin. Kita masih punya satu pertanyaan lagi. TV penyelenggara. 3 menit. Izin Pak, Kezia dari TV One. Menurut Bapak, apa pendapat Bapak mengenai kekurangan tenaga kesehatan yang ada di daerah-daerah saat ini dan bagaimana mengatasinya? Menurut versi dari Paslon 01, seperti apa? Terima kasih. Ini pertanyaan panel debat lagi. Gini, ketika kita berbicara tentang kekurangan, maka pada saat yang bersamaan kita menyaksikan kelebihan. Jadi harus memperhatikan distribusi yang merata. Tempat yang kelebihan dibuat regulasinya agar bisa mengisi tempat yang kekurangan. Jadi meskipun kita nanti harus lihat per bidang, per spesialisasi, itu harus lihat datanya. Tapi intinya adalah kita menginginkan 2, soft infrastrukturnya, tenaga medisnya, dan hard infrastrukturnya, fasilitas kesehatannya, dua-duanya harus merata. Prinsipnya itu kira-kira. Dan kami tadi sampaikan bahwa kita ingin rakyat Indonesia menyaksikan gagasan yang dibawa. Dan gagasan inilah yang rasanya tadi kami sampaikan semaksimal mungkin dipahami dengan baik oleh rakyat Indonesia yang menonton debat tadi. Baik, terima kasih Pak Anies dan juga Gus Imin beserta Timnas Amin. Dan sekarang kita laksanakan sesi foto. Mungkin sesi foto bersama. Foto sama media? Di sini. Oh, di sini. Iya dong, foto bareng wartawan.
Baik, kita akan foto terlebih dahulu untuk Pak Anies dan tim ses. Nanti kita akan Sudah kasih kesempatan semua? kepada wartawan ya. Betul. Oke. Harap tenang. Untuk teman-teman media harap tenang. Oke. Ya, baru saja kita saksikan sesi press conference Anies Baswedan begitu ya. Kita kemudian akan menyampaikan closing statement dari masing-masing tim. Saya ke Mbak Aniska terlebih dahulu. Harapan Anda lah terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 dan juga kepada iklim pemilu nanti. Iya, harapannya tentunya ini bisa berjalan dengan tadi, luber, jujur dan adil tadi. Ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah berkeliling Indonesia, sudah bertemu dengan banyak masyarakat, mendengarkan keluh kesah dan aspirasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Tentunya dari track record juga kita bisa lihat bagaimana perjuangan Pak Ganjar, masa hidupnya juga pernah mengalami kesulitan-kesulitan. Kemudian juga ini menjadi dasar, ternyata nggak enak ya kalau kita ini hidupnya nih susah nih gitu. Kemudian dari pengalaman-pengalaman dengan kesulitan-kesulitan yang pernah dihadapi dan kemudian juga mendengarkan, makin banyak mendengarkan tuh akan lebih memiliki rasa simpati dan empati untuk masyarakat. Tentunya ini makanya disebut dengan presidennya rakyat. Kemudian juga Prof. Mahfud dengan kebesaran hatinya kemarin mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam yang merupakan salah satu contoh yang harus kita menjadikan panutan lah, menjadikan contoh bahwasanya ini menunjukkan ke prinsip dari Prof. Mahfud, dia tidak ingin nantinya ada konflik kepentingan pada saat pemilihan ini. Dan digunakan kesempatan kalian nanti sebaik-baiknya pada tanggal 14 Februari. Jangan sampai golput karena pilihan kalian bisa menentukan nasib Indonesia ke depan. Baik, terima kasih Mbak Aniska. Mas Dede, closing Ya, statement dari Anda. siap. Untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang setuju dengan memastikan kecukupan gizi seorang anak, bahkan sejak si anak tersebut masih dalam kandungan, yang setuju dengan memodernisasi rumah sakit hingga yang berada di pelosok-pelosok, yang setuju dengan penambahan fakultas kedokteran dari sekian puluh menjadi 300, yang setuju dengan penambahan atau pemberian beasiswa 10.000 orang untuk kuliah di kedokteran, 10.000 orang untuk kuliah di STEM. Maka 14 Februari nanti berbondong-bondong ke TPS ya, lalu kemudian dibuka kertasnya warna abu-abu dan dipilih, dicoblos ya, mukanya Pak Prabowo atau mukanya Mas Gibran, terserah. Kalau nggak suka sama Pak Prabowo, coblos aja mukanya. Kurang lebih. Baik, oke. Thank you Mas Dede. Pak Indra. Ya, sejak awal perjuangan kami bukan tentang kekuasaan. Tapi perjuangan kami adalah menyuarakan aspirasi dari mereka-mereka yang punya kegelisahan yang sama. Yang merasa beban hidup semakin mahal, terjadi ketimpangan, ada ketidakadilan. Dan mungkin itu yang membuat kami sejak awal tidak begitu peduli dengan yang namanya survei, dengan approval rating dari presiden yang sekarang ada. Bukan itu perjuangan kami. Perjuangan kami bagaimana menyuarakan seberapapun kecil, itu tetap harus diperjuangkan. Dan kalau ternyata nanti 14 Februari itu, ternyata semakin banyak orang yang melihat perjuangan kami itu nyata, memang ternyata kita punya kegelisahan yang sama dan kita ingin perubahan, ya cuma satu jalan, pilih nomor 1. Baik, dan satu common ground 14 Februari dapat berlangsung dengan aman, damai, jujur, dan juga adil. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk sesi kita hari ini. Baik, Pak Indra, Mas Edi, dan juga Mbak Aniska, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa tetap sama kami, saja kami akan segera kembali.